Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami kedatangan seorang pengusaha jamu, ya, seorang pengusaha jamu yang sukses. Amin. Semoga dengan hadir di acara podcast di Teliti YouTube ini, ya, usahanya beliaunya ini semakin meledak, dar. Amin, amin ya Allah. Pastinya begitu kan ya. Insya Allah. Ini beliaunya ini sebagai herbalis, ya. Beliaunya juga punya uh, usaha yang lain sebenarnya, ya. Beliau juga punya kompetensi juga di bidang travel, ya. Tapi yang kali ini beliau tekun itu adalah herbalis, ya. Jadi jamu-jamu tradisional. Semoga ya terkait dengan jamu-jamu tradisional, ya, atau minuman tradisional, ya, ini nanti identik dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Kang Deddy Mulyadi ini kan sebagai figur, ya, sebagai sosok pemimpin, ya, Gubernur Jawa Barat ini, beliaunya ini pingin uri-uri budaya. Otomatis kalau kita bicara tradisional, minuman tradisi ini otomatis erat kaitannya dengan budaya, ya. Budaya minum sehat, ya, budaya minum sesuai dengan apa ya kondisi tubuh, ya. Di saat kita di Indonesia ini kayaknya banyak ragamnya, ya, berbagai minuman, ya, atau obat tradisional, ya. Pastinya nanti dengan yang lebih tahu, ya. Jadi semoga ya ini sejalan dengan gubernur kita Bapak Aing, ya. Beliaunya ini komplit sebagai sosok pemimpin, ya, karena hidup di Indonesia ini pemimpinnya harus paham tentang budaya dan tradisi, ya, dan pastinya harus beragama. Itu sudah kata pasti yang nggak boleh dibantah, karena Indonesia itu bukan negara ateis, ya kan. Akan ada 5 agama yang diakui, ya. Ya, Pak. Jadi itu di Indonesia ini di saat berbudaya dan beragama itu menjadi sesuatu yang harus seperti itu menurut saya. Menurut saya juga. Gitu ya. Ya. Oke, ya. Terkait dengan jamu tradisional yang sekarang Mbak Rintis ini, ya, paling nggak saya ingin tahu, ya, kenapa Anda menekuni satu bisnis ini jamu tradisional atau minuman tradisional. Monggo perkenalkan dulu, ya. Terus ini sudah ada izin dari Depkes atau bagaimana, ya, atau mungkin ini sudah pernah misalkan ada permintaan dari luar Jawa atau mungkin bahkan luar negeri. Oke. Monggo perkenalkan dulu. Halo semuanya, ya. Saya nama saya Waude Yulianingsih, biasa dipanggil Yulia. Betul. Usia saya tahun ini genap 36 tahun. 36 tahun. Oke, terus saya pengusaha di bidang minuman botanikal. Jadi botanikal ini berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan, ya Pak. Salah satunya bentukannya adalah jamu dan teh herbal gitu. Nah, di sini sebetulnya kenapa saya merintis usaha ini juga ya semata-mata karena memang saya ya suka sama jamu ini gitu. Jadi dulu itu ya saya waktu masih di Jawa Timur, masih usaha ini saya pertama kali bangun. Itu sebelumnya saya sudah punya kebiasaan minum jamu gitu. Jadi kalau saya lagi kurang enak badan, saya nyarinya jamu. Kalau saya lagi haus, saya nyarinya jamu gitu. Kenapa kayak gitu? Karena bukan sugesti, ya. Karena ya saya percaya ini bukan mitos gitu. Jamu tuh mungkin sebagian besar orang menganggap jamu tuh mitos. Yang hanya oh ini kata orang, oh ini kata orang. Dan kata orang tuh kata siapa gitu. Awalnya tuh kata siapa gitu, kita nggak tahu gitu. Nah,
Cuma yang saya rasakan secara pribadi bahwa jamu ini memiliki efek dan khasiat yang baik buat kesehatan manusia. Jadi dengan membudayakan untuk minum jamu itu otomatis akan memberikan dampak kualitas hidup kita ke depan gitu. Jadi untuk permasalahan kesehatan nih kayak sekarang ini itu kan lagi ramai banget masalah kesehatan anak sudah terkena penyakit yang macam-macam gitu, yang sudah kronis gitu kan seperti disayangkan sekali kok generasi yang harusnya melanjutkan apa namanya warisan budaya, betul, yang mereka akan mewariskan semua kekayaan alam Indonesia kok malah terhenti gitu, bahkan ya sedihnya dengan kematian gitu. Jadi ya kenapa kok kayak gitu gitu? Apa sih yang bisa merubah itu? Padahal anak-anak yang kelahiran zaman dulu ya, ya dari mulai baby boomers gitu ya generasinya sampai ya mungkin sebelum pra milenial gitu, mereka fisiknya tuh kuat-kuat gitu. Kenapa sih gitu? Itu juga mesti di riset ya ke belakang lagi gitu. Nah untuk generasi milenial sampai generasi sekarang Alpha atau Delta ya Pak, saya juga lupa. Itu daya tahan tubuhnya sangat minim. Kenapa sih gitu kan, pertanyaan besar. Ya mungkin karena kebiasaan turun temurun itu tadi tidak dijalankan sampai sekarang gitu. Ya, permasalahannya jadi kayaknya begitu Mbak ya. Jadi betul. Di saat kita ya betul-betul memahami minuman ini, bahwa minuman ini adalah warisan ya, warisan para leluhur kita ya. Leluhur kita dulu itu kan itu tadi yang Mbak sampaikan kan, orangnya fight ya. Jadi nggak terlalu banyak apa minuman atau makan minum yang seperti sekarang ini kadang-kadang kurang terkontrol ya, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan, mungkin ada yang tidak sesuai dengan tubuh kita, kadang-kadang kita makan juga segala macam. Nah, jadi minuman ini lebih kepada bagaimana menciptakan ketahanan Mbak ya, ketahanan. Betul, daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh ya. Jadi minum ini bukan harus menunggu sakit dulu kan? Jangan. Justru itu yang saya mau tanamkan di generasi-generasi sekarang ya, khususnya generasi muda. Jangan sampai mereka terlena oleh sesuatu yang viral, sesuatu yang memang enak ya, tapi mereka tidak memikirkan resiko jangka panjangnya itu. Berarti ini lebih diistilahkan ini jamu atau minuman Pak? Kalau saya bilangnya ini minuman Pak. Minuman ya? Minuman. Jadi berarti minuman ini berarti harus yang menjadi kebiasaan kita sebagai orang Indonesia ya. Jadi dalam kondisi apa, menjaga agar stamina ini tetap terjaga ya. Terus gampangannya juga ada antibody. Betul. Ya. Diciptakan karena ada tubuh kita itu kan diciptakan sama Allah kan bisa mengobati diri sendiri sebetulnya. Mengobati diri sendiri. Jadi tidak harus memakai obat-obat modern konvensional Pak. Ya itu dia yang saya bilang, pemahaman ya, pemahaman akan rempah gitu, herbal. Sebetulnya hanya di mindset yang terbentuk oleh ya mungkin pengusaha-pengusaha yang sekarang kan mereka mencarinya cuan Pak. Nah, itu yang susah sih gitu. Cuma ya itu mindset itu yang gampang ditanamkan oleh generasi muda gitu, karena enak, karena praktis, viral ya kan, menarik gitu. Menarik. Itu sih. Ya semoga aja ya, saya sangat respect sekali ya dengan kehadirannya Mbak Yuli ya. Ya. Mbak Yuli ya panggilannya beliaunya ini ya. Beliaunya betul-betul ingin mensosialisasikan ya perlu dan pentingnya minum minuman tradisional. Ya, karena dengan adanya minum tradisional tadi gamanya antibody ya, terus apa, kita tetap terjaga kebugaran kita dan sebagainya di saat kita mengkonsumsi macam-macam minuman tradisional ini. Betul, dan lagi ini saya juga sadar betul ya, karena jamu ini kan sesuatu yang momok yang mengerikan Mas, jamu itu karena apa, pahit. Nah makanya saya harus berpikir keras ya, mungkin juga UMKM di luar sana yang bekerja di bidang sama seperti saya ini juga, mereka juga berpikiran sama ya, karena semakin kesini itu tren itu kita harus ngikutin gitu. Jadi
saya ada beberapa memang juga produk yang ya saya inovasikan jadi gitu. Jadi jamu ini jangan terlihat serem buat generasi muda juga sama anak-anak gitu ya. Gimana caranya mereka tertarik sama ini gitu. Ya kita harus bisa ngulik, harus bisa inovasi gimana membentuk jamu ini menjadi menarik, kemasannya mungkin, ramuannya, racikannya gitu, dan satu-satunya yang bisa apa namanya membawa itu semua menjadi menarik buat publik ya, ya seperti promosi ya, promosi itu memang harus kencang gitu. Kalau ini Mbak ya, jadi Mbak punya nggak keinginan misalkan ya, karena Kang Deddy ini ya betul-betul uri-uri budaya. Nah, bagaimana ya setiap ada kegiatan rapat, ya baik rapat itu di desa, mau di kecamatan, mau di gedung dewan ya, maupun di pemerintahan bupati sampai gubernur, manfaat minumannya harus minuman tradisional. Ya, saya setuju sih kalau itu. Karena begini, aktivitas orang-orang pemerintahan itu kan padat ya. Gitu, mereka ada jadwal meeting atau mereka harus turun ke masyarakat dan sebagainya gitu. Nah, gimana caranya minuman seperti ini ya, misalkan ya, ini menjadi kebutuhan sehari-hari ya, mungkin jenis minuman yang harus dikonsumsi sehari-hari agar terjaga staminanya ya, karena yang kita harapkan kan para ASN ya, aparatur ya, itu tadi biar kerjanya itu smart ya, itu harus didukung dengan kondisi fisik yang sehat. Kira-kira apa Mbak yang harus dikonsumsi sehari-hari misalkan? Oh, yang harus sehari-hari dikonsumsi untuk keseharian itu sebetulnya sendiri bisa ya Pak ya. Jadi di rumah mungkin setiap orang apa? Mungkin betul rempah yang wajib itu sebetulnya menurut saya pribadi itu hanya 3, kunyit ya atau temulawak, terus jahe, serai. Nah untuk tambahannya itu bisa pakai golongan sitrus atau jeruk lemon boleh, jeruk nipis boleh gitu. Itu kan untuk pendopingnya, gitu. Pengganti vitamin C lah Pak kalau di ini ya. Dibilang gitu. Kalau istilah makanan itu apa namanya itu? Topping. Supaya gurih pakai apa sih gitu. Cuma ya memang toppingnya istilahnya ya. Ya, sebetulnya kan jamu ini juga kan fungsinya itu kalau sakit itu udah memang jalan takdir ya kalau sakit mah sebetulnya. Kita juga nggak bisa ngatur Pak ya kalau sakit mah. Sakit mah kita bisa aja sakit, cuma untuk menuju ke penyakit-penyakit yang sekiranya kronis gitu. Nah, itu kan itu jamu bisa menolong sebetulnya. Kalau sakit kan ya kalau kita memang takdirnya udah sakit ya sakit aja gitu. Cuma kalau kita masih muda tiba-tiba udah cuci darah misalkan. Nah, itu kan dipertanyakan, Mbak. Gitu ya. Konsumsinya apa gitu. Nah, itu loh Mbak ya yang apa kadang-kadang kita mulai resah ya. Sekarang itu gampangnya dengan adanya teknologi yang begitu berkembang ini ya, kadang-kadang kan banyak informasi itu yang kadang-kadang menyesatkan ya, sampai ada satu minuman-minuman yang kadang-kadang membuat anak muda itu sampai keracunan segala macam, itu kan sering ya kita lihat di dunia maya sekarang itu. Nah dari situlah besar harapan kami ya, semoga Kang Deddy ya sebagai seorang budayawan ya otomatis akan meneladani ya. Nah, setiap kegiatan beliaunya ya di kegiatan rapat itu adalah mengkonsumsi minuman tradisional. Betul. Oke. Terus gini Mbak ya, ini per itemnya ini harganya sama atau gimana yang kemasan segini nih? Oke, untuk produk sendiri saya pribadi dari Tumbas Jamu Indonesia punya varian reguler ya. Kalau varian reguler itu jamu-jamu yang klasik Pak, saya sebutnya gitu. Jadi ini yang sudah ada dari dulu gitu ya. Gitu. Cuma kebetulan jamu yang saya jual belikan ini saya berkiblat pada
jamu yang ada di Jawa Timur. Karena saya asalnya dari sana, Ya. jadi saya bawa resep-resep yang memang bawaannya banyak dari sana gitu. Kayak di sini ada sinom. Nah, di sini nah ini sinom ini fungsinya untuk daya tahan tubuh. Kalau orang sini ditanya sinom tahu nggak, pasti nggak tahu. Kecuali orang-orang Surabaya. Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan sekitarnya. Ya. Karena ini adalah minuman yang paling banyak dicari, Pak. Sinom itu. Sinom itu ya. Karena rasanya yang tidak terlalu pekat ya, tidak jamu banget gitu. Dan bisa menyegarkan tubuh. Jadi kalau haus, ini tuh enak banget gitu, sinom itu. Apalagi pakai es batu. Karena di sana kan panas ya. Ini udah paling oke banget lah gitu untuk dikonsumsi sehari-hari. Berarti disarankan setiap rapat minimal sinom ini ya nanti yang kita. Ya, kalau mau coba ya, soalnya ini memang lain dari yang lain sinom itu. Hanya beberapa orang aja yang tahu. Tapi kalau yang lain, varian yang lain di sini umum saya ada kunyit asem ada. Ini kan mungkin semua orang juga tahu ya Pak, kunyit asem, terus beras kencur di sini. Ini juga hampir semua kalangan masyarakat di Indonesia tuh tahu ini. Tahu kalau beras kencur ya. Tapi kalau yang varian barunya yang saya keluarin sirih kunci. Nah ini saya khususkan untuk para ibu-ibu ya Pak, dan juga anak-anak gadis yang mau merawat kesehatan wanita. Untuk ibu-ibu sama untuk bapak-bapak ada nggak misalkan apa dari karakter ininya? Atau mungkin kalau ibu-ibu warnanya itu ini kok warnanya kok merah semua? Enggak. Kalau tampilan secara khusus sih nggak ada. Cuma kalau lihat manfaatnya mungkin saya bisa jelaskan Pak, itu aja kebutuhannya apa. Saya akan merekomendasikan kalau itu kayaknya gitu. gini ya, saran saya itu gini ya, jadi untuk minuman yang cenderung untuk ibu-ibu ya warnanya itu harus beda ya, jadi biar orang nggak keliru ya, nanti orang maunya itu apa minum yang efeknya itu bukan efek samping tapi efek ke depan ya, terus keliru minum sari rapet. Betul Pak, ini yang saya rasakan pernah ya. Nah, saya itu kan pernah bawa promosikan jamu nih dulu cenderung yang gini, misalkan ini yang warna gini untuk ibu-ibu misalnya, yang warna merah itu untuk laki-laki. Kalau dari segi warna itu sebetulnya jamu tuh hampir sama Pak warnanya itu. Jadi kebanyakan memang warnanya tuh oranye-oranye gini ya. Enggak, maksudnya yang apa? Kecenderungan yang harus dikonsumsi bapak-bapak ya itu yang warna merah misalnya, yang kecenderungannya ibu-ibu ya warna yang putih misalnya. Itu nggak mutlak Pak. Kalau nggak mutlak, justru kalau mau seperti ini bapak itu ibu juga boleh ya. Betul. Oh gitu. Ini kan umum ya Pak. Jadi lebih kepada pemahaman ya. Betul. Tapi kan ya ada beberapa nih pengusaha jamu juga yang mereka tidak menamai seperti ini sirih kunci, beras kencur, tapi menamainya tuh dengan bahasa yang mudah dimengerti, kayak beras kencur, jamu penambah stamina misalnya gitu Pak, untuk pria dan wanita misalkan, atau jamu untuk penambah daya tahan tubuh anak-anak, sereh telang misalkan Pak ya masuknya, tapi namanya bukan sereh telang gitu. Jadi langsung fokus terhadap kebutuhan manusia itu apa gitu. Ada yang seperti itu, ada. Kenapa nggak dibuat seperti itu biar orang gampangannya untuk mengenalinya, oh berarti ini anak saya harus beli yang ini, oh ini ada untuk anak-anak. Apakah untuk sirih telang ini untuk anak-anak bisa, untuk orang dewasa bisa juga gitu? Bisa Pak. Ya, tapi efektifnya itu untuk anak-anak pada dewasa kan gitu? Ya itu tadi saya bilang ini adalah minuman botanikal Pak, artinya kan ini minuman sehari-hari aja sebetulnya ya, daya tahan tubuh. Tidak bisa diklaim bahwa ada efek-efek yang misalkan berbahaya bisa dikonsumsi untuk anak atau untuk orang dewasa, itu nggak ada ya? Kalau itu ada sih saya bisa jelaskan kalau itu mah Pak, karena kan ya itu tadi jamu kan memang juga ada seperti obat Pak. Ada dosisnya ya, kalau jamu ya ada dosisnya, ada apa namanya batasan usia gitu ya. Cuma di sini karena saya mengacunya kan sama BPOM Pak tadinya. BPOM itu kan mengklasifikasikan jenis obat tradisional itu kan lain-lain. Ya. Ada jamu kan salah satunya, fitofarmaka, ada OHT. Nah batasan-batasan itu yang kita harus jaga. Saya sendiri mengklasifikasikan ini
ya sebagai minuman botanikal. Kenapa? Karena saya tidak mengklaim bahwa ini bisa menyembuhkan suatu penyakit gitu Pak. Terus gini Mbak, mungkin untuk masyarakat ya, mungkin bisa mengenali produknya Mbak ini lebih detail ya. Kira-kira bisa diakses di mana selain di ini, mungkin ada Instagram? Boleh, kalau untuk akses saya banyak gitu. Untuk media sosial, Instagram ada, bisa di Instagramnya apa? @tumbasjamu_indonesia, semua Indonesia. tanpa spasi ya. Tumbas Jamu Indonesia, terus TikTok juga sama, Tumbas Jamu Indonesia. Terus untuk e-commerce, saya juga untuk di Bandung, Shopee sudah ada, Shopee Food bisa dicari, GoFood juga bisa dicari. GrabFood juga sudah masuk, dan ada satu aplikasi yang memang masih proses, itu namanya Linko. Linko itu juga aplikasi yang tanpa bayar ongkir Pak, cuma belum maksimal gitu. Tanpa bayar ongkir? Betul, tanpa ada ongkir Linko itu. Cuma ya itu dia kinerjanya belum maksimal, jadi ya saya juga masih belum maksimal kerja sama dia gitu. Oh gitu. Cuma ya ada jadi ya generasi muda sekarang juga bikin aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh menarik Pak. Cuma promosinya aja mungkin kurang. Kalau Grab, Shopee kan dia pemain besar gitu. Besar. Terus gini, ini sistem transaksinya apa, sistem paket apa, misalkan beli yang ini cok boleh atau gimana? Kayaknya tadi saya lihat kayaknya di online kayaknya sistem paket kecil, paket besar. Ya kan? Oh. Gimana? Misalkan apa? Kenapa kok ada sistem paket tadi? Apakah memang paket itu satu paket itu pasti ada semua itemnya atau gimana? Kalau itu saya khususnya ya di Shopee, Grab dan kawan-kawannya itu ada namanya paket bundling Pak juga. Jadi ya satu paket ada 3 macam jamu misalkan gitu ya. Ada yang satu-satu gini, ada yang bentukannya juga hampers. Ini juga saya ada khususnya untuk lebaran ya setiap tahun gitu. Jadi kita bikin paket, ada yang kecil juga ada yang besar seperti ini wadahnya. Ini isi 3 botol gitu. Ini pengirimannya pun kita macam-macam gitu. Tapi ya kita juga cari yang memang mendukung Pak pengirimannya, karena kan ini resikonya tinggi. Kalau untuk di luar terlalu lama kan juga jamu kan bisa dia menimbulkan efek gas dan segala macam gitu. Bereaksi intinya. Bereaksi, produk yang bereaksi. Jadi per paketnya tadi berapa tadi, kalau yang kecil itu mana aja? Kalau yang kecil sebetulnya varian mah bebas Pak. Ini kan saya kan varian 3 ini ya, ini bisa dijadikan satu paket kayak gitu. Betul. Gitu. Kalau 3 botol ini aja, ini saya yang hampers besar berarti masuknya ya, itu udah 140.000 Pak. Sudah sama hiasan, kartu ucapan ya, sama wrapping. Gitu. Wrapping itu supaya aman Pak jamunya. Jadi saya kasih wrapping yang buat makanan. Oh, jadi 3 ini berapa? 140. Nah, kalau yang kecil ini, yang tadi ini muat botol kecil 3, itu harganya di 60.000. Botol kecilnya nggak dibawa ini tadi ya? Ini Pak, yang ini kan. Oh. Nah, ini tuh untuk di sini sebetulnya. Oh gitu. Gitu. Oh, jadi paket kecil tadi maksudnya ini ya? Ya. Oh, ini berapa ini? 3 ya berarti ya? 3 sampai 4 Pak biasanya. Oh, 3 sampai 4 ya. Kalau yang besar, paket besar ini ya? Paket besar yang botol 1 liter. Berarti kalau yang paket besar ini 140. Yang kecil 60. Yang kecil 60 berarti 3 ini ya. Berarti per ininya 20 ya? Kurang lebih Pak. Kurang lebih ya. Sebetulnya saya nggak bawa satu racikan lagi. Saya ada satu produk yang namanya racikan khusus, itu minimal 1 liter. Nah itu tuh yang saya racik khusus Pak untuk suatu keluhan gitu. Jadi kayak keluhan psoriasis atau keluhan anyang-anyang misalkan Pak, itu lain lagi ramuannya. Jadi tidak ada di varian reguler ini, tapi saya bisa racikin untuk terapi gitu 1 liter. Karena sampai herbalis berarti ya? Betul. Ya karena saya herbalis tadi. Berarti ada ini ya, ada misalkan Mbak, saya ada
keluhan seperti ini tolong dibuatkan, itu bisa berarti ya. Ya, kenapa saya munculkan itu karena di Bandung Jawa Barat ini ya memang persepsinya seperti itu jamu. Jadi mereka ketika mereka sakit baru nyari saya, tapi kalau nyari saya kalau lagi sehat mereka carinya mungkin boba, Pak. Gitu. Ya memang di saat kita bicara apa ya, lain desa ya, lain provinsi segala macam, memang uh, ada ini ya, ada beda lah ya di saat saya aja pertama ke Bandung itu ya, melihat apa, mojang-mojang Bandung itu kalau makan itu, waduh, kalau makan sayur itu udah kayak begitu ya. Iya. Yang banyak-banyak gitu ya kalau makan sayur ya, kadang-kadang saya, wih, gitu kan ya. Nah, begitu juga waktu saya kan bawa juga ya apa, STMJ ya, yang itu plus apa, ramuan-ramuan kayak gitu ya. Ya itu tadi bilangnya itu jamu. Ya, betul. Ya. Padahal itu kalau menurut saya ini minuman ya, minuman yang menyehatkan ya. Ya. Karena menurut saya rempah-rempah yang ada di Republik ini itu kan yang sangat dibutuhkan ya, berbagai negara itu bahkan berbondong-bondong itu sampai dulu itu menjajah Indonesia itu kan karena Karena rempah rempah-rempahnya. salah satunya. Iya kan? Iya. Nah dari situ ya semoga aja ya, jadi berawal dari Jawa Barat Istimewa ini ya, semoga Kang Deddy Mulyadi akan merespon baik ini. Semoga sudah minuman tradisional itu menjadi sebuah ikonik ya. Betul. Nah, di saat setiap kegiatan-kegiatan mungkin rapat atau apa dan sebagainya ya, sehingga jati diri bangsa itu harus betul-betul kita kembalikan. Betul, Pak. Jadi jati diri bangsa itu gampangannya ya yang mengerti hal-hal yang sifatnya tradisional. Jadi jangan sampai hal-hal yang tradisional itu sampai terhenti atau dihentikan ya, atau bahkan sama sekali nggak menjadi sebuah literasi di sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, akhirnya menurut saya di saat Indonesia ini gampangannya budaya tidak diuri-uri betul ya, seperti punah nanti ya. Punah dan diakui orang lain misalnya. Nah, sampai diakui orang lain. Nah, jadi namanya etika, namanya peradaban ya, yang beradab segala macam nggak ada semua. Betul. Ya, semoga aja dengan adanya konten kali ini ya, jadi masyarakat itu betul-betul ada keinginan untuk merubah mindset ya. Sesuatu yang tradisi itu adalah sesuatu yang memang sudah menyatu antara bumi dan langit ini ya. Kita berada di Indonesia itu pastinya di saat betul-betul mengkonsumsi ya, jadi kayak rempah-rempah itu, insya Allah mungkin kebugaran ya, ketahanan tubuh segala macam akan terjaga. Betul. Nah, sehingga nggak ada varian penyakit yang macam-macam kan. Nah, itu. Kan ya. Karena apa? Menurut saya emang minuman tradisional ini ibaratnya sebuah dasar kesehatan ya. Itu yang harus dikonsumsi ya. Di saat sudah punya basic kesehatan yang bagus ya, di saat kemungkinan adanya sebuah penyakit itu sudah ada daya tawarnya ya, ada penawarnya kan ya. Iya, sebetulnya kan jamu itu kan solusi preventif. Jadi solusi sebelum preventif, ya. Adanya kejadian lebih baik kita mencegah gitu, Pak. Gitu. Oke, Mbak ya, mungkin kita udah panjang lebar ya bicara tentang jamu ya. Semoga di Jawa Barat ini ya, karena gubernurnya itu betul-betul dari budaya ya, sehingga ini menjadi sebuah potensi ya, teman-teman yang bergerak di bidang minuman tradisional ini muncul ke permukaan ya. Sehingga pemerintahan itu betul-betul care ya di saat misalkan membutuhkan segala macam, karena Mbak tadi sudah ada di beberapa platform media ya, bisa diakses ya. Saya kira ini harus menjadi sebuah penyikapan, intinya pemerintah harus hadir ya. Betul. Di minuman-minuman sifatnya tradisional. Jamu ini ya yang saya rasakan ya lebih ke diremehkan sih sebetulnya. Ya. Diremehkan. Tapi kalau kita sebagai pelaku UMKM ini, kalau kita disupport ya secara SDM gitu untuk bisa berinovasi ya. Jamu tuh kan nggak mesti begini bentuknya gitu.
Makanya nanti banyak gini, serbuk, ada sekarang beras kencur dicampur latte namanya juga ada Pak. Seperti sampai tadi mengatakan Tapi ya, kan itu butuh teknologi. di saat juga, jamu gitu. itu kadang-kadang dilecehkan ya, seolah-olah itu misalkan dalam forum terhormat itu dianggap ini minuman kelas bawah, itu kan sangat salah ya. Betul. Makanya Kang Deddy kan ingin mengembalikan porsi itu ya. Justru minuman tradisional itu yang harus punya apa ya, punya gengsi ya. Makanya dari situ harapan saya pemerintah betul-betul hadir ya. Soalnya apa? Di saat pemerintah hadir ya, dan masyarakat sangat paham dan sangat bisa membuat produk ini, ya kan? Ya, karena ini menjadi sumber daya alam kekayaan Indonesia itu ini. Betul. Nah, dari sinilah semoga aja pemerintah hadir ya. Jadi nanti setiap forum rapat ya, minuman tradisional sebagai sajiannya. Nah, mantap, Oke, Pak. mungkin ada ini apa kata-kata yang ini ya, kata-kata himbauan ya, bagaimana pemerintah harus hadir. Monggo, Mbak Yuli. Saya bicara pribadi ya, secara pribadi dan mewakilkan mungkin dari pengusaha khususnya jamu gitu ya Pak, bahwa warisan budaya ini tetap kita harus pertahankan ya. Jangan sampai ini punah. Dan harapan ya gitu, harapan jamu ini adalah bisa teredukasi ke semua kalangan atau usia masyarakat gitu. Dari mulai dasar ya, menengah sampai yang sudah remaja ataupun dewasa gitu. Karena kalau kita menanamkan ini dari dia kecil gitu, ini akan terbentuk Pak gitu. Mindset ini tidak akan pernah hilang dan dilestarikan dengan otomatis gitu. Tidak harus disuruh ya, tidak harus dipaksa gitu ya. Karena ya saya merasakan anak saya didik dari kecil minum jamu sampai sekarang minta-minta gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dia tidak bermasalah dengan kesehatannya di luar dari anak-anak di luar sana yang sudah memiliki penyakit-penyakit aneh-aneh gitu kan. Ya, saya bersyukur saya bisa punya potensi di bidang ini. Mungkin harapan saya juga untuk anak-anak lain gitu ya. Ke depan juga mereka tidak takut dengan minuman seperti ini gitu. Karena ya itu kita bisa berinovasi kok sebetulnya. Yang penting ada support dari pemerintah, kitanya juga pelaku UMKM juga dididik dengan benar. Saya juga bersedia kok gitu untuk bisa melatih mungkin ibu-ibu rumah tangga untuk anak-anak dan suaminya ya tidak harus mesti beli obat gitu Pak. Jadi ya di rumah gitu. Sehari-hari daya tahan tubuhnya tuh udah dibentuk gitu. Iya. Itu kan bisa mensupport. Berarti sampean juga menjadi ini juga ya, menjadi mentor juga ya, katanya mentor sehat dengan berbagai minuman tradisional. Betul, siap. Ya mungkin itu ya bincang-bincang kami ya dengan Mbak Yuli ya, salah satu pengusaha jamu ya. Brandnya itu Tumbas Jamu Indonesia ya. Beliaunya juga punya Instagram juga, TikTok punya ya. Betul. Dan saya cuma juga ya. Di Shopee juga ada dan sebagainya ya. Semoga Mbak Yuli dengan Tumbas Jamu Indonesia ini nanti betul-betul mendapat respon dan pemerintah hadir ya, bagaimana Indonesia itu harus berbudaya ya, jadi setiap kegiatan seremonial itu harus ada minuman tradisional. Betul, saya dukung pokoknya ya Pak ya. Ya mungkin gitu ya akhir kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.